Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai vektor. Ini soalnya, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika sin alfa sama dengan 3/5 dan sin beta sama dengan 4/5, maka tentukan resultan keempat gaya pada gambar tersebut. Jadi, dari gambar ini yang diketahuinya, jadi kita misalkan di sini adalah F1-nya, ini vektor gaya, jadi di sini F1 yaitu sama dengan 20 Newton, kemudian ini F2-nya, jadi di sini adalah F2 sama dengan 12 Newton, kemudian ini F3-nya, jadi di sini adalah F3 sama dengan 20 Newton. Kemudian ini F4-nya, jadi di sini F4-nya yaitu sama dengan 26 Newton. Kemudian ini sin alfa, jadi di sini sin alfa-nya yaitu sama dengan 3/5. Kemudian ini sin beta, jadi di sini adalah sin beta sama dengan 4/5, jadi di sini adalah 4/5. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah resultan keempat vektornya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah resultannya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kita cari terlebih dahulu cos alfa, yaitu sama dengan berapa, dan cos beta sama dengan berapa. Jadi kita cari dengan menggunakan segitiga siku-siku. Jadi dimisalkan ini segitiga siku-sikunya. Jadi dimisalkan ini segitiga siku-sikunya. Kemudian sudut alfa ini, jadi kita cari cos alfanya. Sudut alfa ini adalah di sini. Jadi di sini yang diketahuinya sin alfa yaitu 3/5. Sin ini adalah depan per miring. Jadi depan sudutnya dan sisi miringnya. Jadi depan sudutnya ini adalah 3, jadi sini ini depan sudut yaitu 3, kemudian sisi miringnya adalah 5. Maka kita cari sisi yang bawah ini, yaitu misalkan di sini adalah X, X-nya ini kita cari. Jadi X-nya ini sama dengan berapa? Jadi ini X-nya ini dicari dengan menggunakan teorem Pythagoras, jadi X sama dengan, karena di sini sisi ada sisi terpanjang, maka ini dikurangi, jadi akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Jadi sisi terpanjang ini diketahui, yang dicari adalah ininya. Maka di sini sama dengan akar dari 5 kuadrat adalah 25, kemudian dikurangi 3 kuadrat adalah 9, maka hasilnya adalah sama dengan akar dari 25 dikurangi 9 adalah 16. Maka akar dari 16 adalah 4. Jadi X-nya ini adalah 4. Maka cos alfa ini adalah samping sudut per sisi miring. Jadi samping sudutnya ini adalah 4, jadi di sini adalah 4 per sisi miringnya adalah 5. Jadi cos alfa adalah 4/5. Kemudian kita cari cos beta. Jadi cos beta ini juga memakai segitiga siku-siku. Jadi misalkan ini segitiga siku-sikunya, di sini sudut betanya. Jadi di sini yang diketahuinya sin beta, sin beta ini 4/5. Berarti sin ini adalah depan sudut, jadi depan sudutnya ini adalah 4. Kemudian sisi miringnya ini adalah ini, jadi sisi miringnya adalah 5. Maka kita cari yang di sininya terlebih dahulu, jadi sama dengan, ini kita cari dengan menggunakan teorem Pythagoras, jadi di sini adalah X sama dengan akar dari, jadi sisi terpanjangnya ini adalah ini, dikurangi dengan ini. Jadi di sini adalah 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Jadi karena sisi terpanjang diketahui, maka ini dikurangi. Jadi di sini sama dengan akar dari 5 kuadrat adalah 25, kemudian dikurangi dengan 4 kuadrat ini adalah 16. Maka di sini sama dengan 25 dikurangi 16 adalah 9. Jadi di sini akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi X-nya ini adalah 3. Maka cos beta adalah samping sudut per sisi miring. Jadi rumus cos ini adalah samping per sisi miring. Jadi di sini adalah samping sudutnya adalah 3, per sisi miringnya adalah 5. Jadi ini cos betanya. Maka kita cari resultan dari vektor-vektor ini. Jadi rumus resultan dari keempat vektor ini adalah, yaitu sama dengan akar dari fx kuadrat
ditambah dengan Fy kuadrat. Jadi ini rumus resultan vektornya. Maka di sini, ini kita cari komponen vektor pada sumbu X. Jadi Fx ini adalah komponen vektor pada sumbu X, dan Fy ini adalah komponen vektor pada sumbu Y. Jadi kita cari Fx dan Fy-nya. Jadi di sini Fx ini adalah sama dengan, karena ada 4 vektor, berarti di sini adalah F1x ditambah dengan F2x ditambah dengan F3x. Kemudian ditambah dengan ada 4 vektor, berarti di sini F4x. Jadi kita cari F1 sampai F4-nya. Jadi di sini F1x adalah, jadi F1x ini F1-nya, jadi F1-nya di sini dimisalkan, jadi di sini F1-nya, maka Fx-nya adalah diproyeksikan kepada sumbu X. Berarti di sini F1x-nya adalah ini. Berarti arahnya ini ke kiri. Berarti di sini adalah negatif. Berarti di sini min F1. Kemudian karena membentuk sudut beta, jadi ini betanya. Jadi Fx ini menyentuh sudut beta ini, jadi menempel sudut. Berarti di sini adalah cos, karena di sini menempel. Jadi kalau garisnya menempel sudut, berarti ini kosinus. Berarti di sini cos beta. Jadi di sini cos betanya. Maka hasilnya adalah sama dengan min F1. F1-nya adalah 20. Jadi di sini adalah 20 dikali dengan cos betanya adalah ini 3/5. Maka hasilnya adalah sama dengan, jadi di sini 20 dikali 3/5, jadi 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi 4 dikali 3 adalah 12. Jadi di sini min 12 Newton. Jadi ini F1x-nya. Kemudian F2x-nya adalah sama dengan, F2x-nya adalah ini. Jadi di sini F2 ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Berarti Fx-nya ini tidak ada. Berarti di sini F2x-nya adalah 0. Karena di sini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian F3x-nya adalah sama dengan, jadi ini F3x. Jadi di sini kita proyeksikan terhadap sumbu X. Berarti ini F3-nya, jadi F3x-nya. Jadi di sini arahnya ke kanan berarti positif. Berarti di sini F3. Kemudian ini membentuk sudut alfa, jadi membentuk sudut alfa dan menempel pada sumbu X, berarti ini kosinus, berarti F3 cos alfa. Maka hasilnya adalah sama dengan F3-nya adalah ini, jadi 20 Newton, jadi di sini 20 dikali dengan kosinus alfa adalah ini, 4/5. Maka hasilnya adalah sama dengan, ini 20 dikali 45, jadi 20 dibagi 5 terlebih dahulu, yaitu 4. Jadi 4 kali 4 adalah 16. Jadi di sini 16 Newton. Jadi ini F3x-nya. Kemudian F4x-nya adalah sama dengan, jadi F4 ini adalah ini, karena F4 ini sejajar dengan sumbu X dan arahnya ke kanan, berarti ke kanan ini positif. Jadi ini kita langsung saja, karena sejajar dengan sumbu X, jadi F4x-nya adalah 26 Newton. Jadi ini F4x-nya. Maka Fx-nya adalah sama dengan, kita masukkan F1x-nya adalah ini, jadi min 12, kemudian F2x-nya adalah ini, 0, berarti ini ditambah dengan 0, kemudian ditambah F3x-nya adalah ini, jadi ditambah dengan 16, kemudian F4x-nya adalah ini, jadi ditambah dengan 26. Maka hasilnya adalah sama dengan, ini 0 kita abaikan, jadi di sini min 12 ditambah 16 ditambah 26, hasilnya adalah 30. Jadi 30 Newton. Jadi Fx-nya adalah ini 30 Newton. Kemudian kita cari Fy-nya. Jadi di sini adalah Fy, yaitu sama dengan, jadi Fy ini adalah komponen vektor pada sumbu Y, maka di sini adalah F1y-nya, kemudian ditambah dengan F2y-nya, kemudian ditambah dengan F3y-nya, ditambah dengan F4y-nya. Jadi ini komponen vektor pada sumbu Y-nya. Kita cari F1 sampai F4y-nya. Jadi di sini F1y adalah sama dengan, jadi F1y ini F1-nya, jadi diproyeksikan kepada sumbu Y. Jadi misalkan di sini pada sumbu Y ini adalah F1y-nya di sini.
Ini arahnya adalah ke atas. Jadi arahnya ke atas ini positif, berarti di sini F1. Kemudian ini sudutnya ini ada di sini dan sumbu Y ini tidak menempel sudut, berarti ini pakai sin. Berarti di sini F1 sin beta. Jadi sudutnya ini sudut beta. Jadi di sini sama dengan F1-nya adalah 20 Newton, ini F1-nya. Kemudian dikali dengan sin beta adalah ini 4/5, jadi di sini adalah 4/5. Maka 20 dikali 4/5, jadi 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. 4 dikali 4 adalah 16. Jadi di sini 16 Newton. Ini F1Y-nya. Kemudian F2Y-nya adalah sama dengan, jadi F2Y adalah ini. F2Y ini sudah sejajar dengan sumbu Y, berarti F2Y ini adalah ini. Jadi di sini F2Y-nya adalah 12 Newton karena sudah sejajar dengan sumbu Y. Kemudian F3Y-nya adalah sama dengan, jadi F3Y, ini F3-nya, ini kita proyeksikan kepada sumbu Y. Jadi di sini, ini F3Y, jadi arahnya ke atas, berarti positif. Jadi di sini F3, kemudian sudutnya adalah sudut alfa ini. Karena sudut alfa ini menempel pada sumbu X, berarti di sini tidak menempel sudut, berarti ini sin. Jadi di sini F3 sin alfa. Maka di sini sama dengan F3-nya adalah ini 20 dikali dengan sin alfa. Jadi sin alfa ini adalah ini 3/5, jadi di sini 3/5. Ini 20 dikali 3/5, jadi 20 dibagi 5 ini adalah 4. 4 dikali 3 adalah 12. Jadi di sini 12 Newton. Kemudian F4Y-nya adalah sama dengan F4Y, jadi di sini F4. F4 ini sejajar dengan sumbu X, berarti F4Y-nya adalah 0, karena sejajar dengan sumbu X. Jadi ini komponen vektor pada sumbu Y, kita masukkan ke sini. F1Y-nya adalah ini 16, kemudian ditambah F2Y-nya adalah ini, jadi ditambah 12, kemudian ditambah dengan F3Y-nya adalah ini 12, kemudian F4Y-nya adalah 0, jadi ditambah 0. Maka hasilnya adalah sama dengan 16 ditambah 12 ditambah 12 adalah 40. Jadi di sini adalah 40 Newton. Jadi ini Fy-nya. Maka kita masukkan ke sini untuk mencari resultan vektornya. Jadi sama dengan akar dari Fx-nya adalah ini 30 kuadrat ditambah dengan Fy-nya adalah ini 40 kuadrat. Maka hasilnya adalah sama dengan akar dari 30 kuadrat adalah 900, kemudian ditambah dengan 40 kuadrat adalah 1600. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan akar dari 900 tambah 1600 adalah 2500. Jadi di sini sama dengan akar dari 2500 adalah 50. Jadi resultannya adalah 50 Newton. Jadi ini resultan keempat vektor ini. Jadi keempat vektor ini resultannya adalah 50 Newton. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai vektor.